Halo para penggemar serial drama India Radha Krishna. Di video ini, saya akan membagikan sinopsis Radha Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini. Ugrapat memberitahu Frisban bahwa periode Devosai telah dimulai dan pernikahan tidak dapat terjadi selama 3 bulan ke depan. Radha dan Krishna menjadi cemas. Frisban meminta untuk menemukan solusi. Krishna bertanya apakah periode Devosai telah dimulai. Ugrapat mengatakan itu akan dimulai dalam 10 hari, dan Radha menginginkan pernikahan mewah. Radha mengatakan pengaturan pernikahan dapat dilakukan dengan mudah dalam 10 hari. Balaram dengan bersemangat mengatakan akan membuat semua pengaturan. Rohini mengatakan Balaram melakukan satu tugas sehari, tapi dia pikir dia akan mengatur pernikahan Radha dan Krishna dengan cara yang mewah. Radha meminta untuk mencari tahu tanggalnya. Krishna berkata pada hari Anuradha Nakshatra dan menjelaskan artinya bahwa orang yang berjalan di belakang Radha adalah Anuradha. Ugrapat memeriksa dan mengatakan tidak ada tanggal yang tersedia. Krishna melakukan perubahan surgawi dan meminta Ugrapat untuk memeriksanya sekali lagi. Ugrapat memeriksa dan mengatakan itu adalah kesalahannya. Semua tanda mengarah ke Anuradha Nakshatra. Frisban mengumumkan waktu pernikahan. Jatila dengan Ayan bertemu Kansa dan memberitahu dia tentang tanggal pernikahan Krishna dan Radha, dan meminta untuk melakukan sesuatu dalam 10 hari. Balaram memulai persiapan pernikahan dan menunjukkan sampel kartu pernikahan, meminta pembuat kartu untuk mengirimkan kartu besok. Pembuat kartu mengatakan mereka akan selesai membuat kartu pada malam hari ini sendiri. Krishna mengatakan perlu mengundang tamu istimewa dan berjalan pergi. Krishna tiba di Kailas. Mahadev dengan senang hati menyambutnya dan menanyakan alasan untuk datang ke sana. Krishna mengatakan ada pernikahan besar yang terjadi di bumi, dan dia serta Gauri diundang terlebih dahulu. Mahadev mengatakan bahwa dia akan menerima kartu undangan dengan pasti begitu dia mendapatkannya. Kansa membawa mereka ke hutan untuk bertemu raksasa yang kuat dan memanggilnya, mengatakan dia memiliki tugas yang hanya bisa dia selesaikan. Raksasa mengatakan dia tidak akan datang karena tugas apapun tidak sesuai dengan perawakannya. Kansa mengatakan Krishna membunuh semua raksasa dan dirinya ingin raksasa menghentikan pernikahan Krishna dan Radha. Raksasa muncul dan berkata bahwa itu adalah tugas yang tepat untuknya. Dirinya akan membunuh Krishna. Kansa memperingatkan untuk tidak berani berpikir karena Krishna adalah penipu dan akan membunuhnya dengan mudah. Dia hanya harus menghentikan pernikahan. Jatila meminta ingin melihat kekuatan raksasa. Raksasa berubah menjadi Jatila dan pergi. Jatila berdiri terkejut. Kansa tertawa dan berkata raksasa memiliki banyak kekuatan super dan hanya dia yang bisa menghentikan pernikahan Krishna dan Radha. Radha duduk di atas ayunan di kamarnya memikirkan pernikahannya. Krishna masuk melalui balkon. Radha mengatakan dirinya merasa seperti mengenalnya sejak lama. Krishna berkata akan membawanya ke tempat di mana mereka bahkan tinggal bersama sejak dahulu. Krishna mencoba meninggalkan kamarnya. Balaram menghentikannya dan bertanya kemana dia pergi. Dia telah pergi beberapa waktu yang lalu untuk mengundang seseorang dan sekarang pergi keluar. Krishna mengatakan dirinya akan menikah. Balaram bertanya, jadi apa? Krishna mulai memuji Balaram. Balaram goyah dan Krishna dengan diam-diam melarikan diri. Balaram menyadari bahwa Krishna telah pergi. Krishna kembali ke Radha. Radha bertanya kemana dia ingin pergi sekarang, di mana mereka tinggal sejak dulu. Krishna membawanya ke Gosala atau kandang sapi dan memintanya untuk masuk ke sebuah kamar. Radha bertanya apakah mereka tinggal di sini. Krishna mengatakan Goloka, di mana identitas mereka berada dan memintanya untuk masuk. Radha membuka pintu dan memasuki kamar melintasi cahaya terang. Dia terpesona melihat keindahan Goloka dan memanggil Krishna. Dia kemudian mendengar seruling dan berjalan menuju Krishna. Dia melihat Krishna dan dirinya sendiri menari atau melakukan raslila. Dia menjadi emosional dan berpikir Krishna membawanya ke tempat yang menakjubkan, di mana dia hanya merasakan cinta. Radha bertanya di mana dia.
Krishna mengatakan dia ada di sini. Dia berjalan menuju suara dan melihat Krishna duduk di singgasananya, dan gadis-gadis menghujani bunga padanya. Radha bertanya siapa mereka. Para gadis berkata bahwa mereka adalah teman Radha dan Krishna. Bertanya pada Krishna, dunia apa ini? Krishna mengatakan itu adalah Goloka yang dipenuhi dengan cinta. Radha bertanya bagaimana mungkin. Krishna mengundangnya untuk duduk di tempatnya dan mengingat seluruh identitas mereka. Dia memegang tangan Radha dan membuatnya duduk di atas singgasana di sebelahnya. Radha menutup matanya dan membayangkan dirinya dan bentuk awal Krishna, romansa mereka, perpisahan, dan lain-lain. Dia mengucapkan Sri Krishna. Krishna menjadi emosional mendengarnya. Gopi memberikan menteganya untuk memberi makan Krishna. Radha mencicipi mentega dan menawarkannya kepada Krishna. Krishna berkata tanpa Radha dirinya tidak pernah makan mentega. Dia memberinya makan mentega dengan melihat wajahnya. Radha mengatakan Sri Krishna sangat memurnikannya, sehingga ingatannya kembali selama beberapa menit, dan dia membawanya kembali ke rumah mereka, Goloka. Krishna mengatakan penting bagi mereka untuk kembali ke sini, karena mereka harus mengundang semua teman mereka untuk pernikahan mereka. Krishna berkata ada pernikahan Radha dan Krishna 9 hari lagi di bumi, dan mereka semua harus menghadirinya. Gopi mengatakan itu adalah kehormatan mereka untuk menghadiri pernikahan Radha dan Krishna. Tetapi Krishna telah berjanji untuk menikahi mereka terlebih dahulu. Dapatkah mereka mengambil Krishna untuk sesaat? Radha mengatakan mengapa tidak, karena Krishna bahkan mencintai mereka. Gopi membawa Krishna bersama mereka. Radha melihat pria mengenakan syal di sana dan menjadi tegang. Radha bangun dan berpikir masih di tempat tidurnya. Krishna ingin membawanya ke suatu tempat, tetapi tidak tahu apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Pembuat kartu mengirimkan kartu pernikahan ke Balaram dengan penuh semangat, bertanya apakah mereka menyiapkan kartu begitu cepat. Mereka mengatakan ini adalah pernikahan Kana dan mereka tidak ingin menunda. Begitu mereka pergi, raksasa berjalan dengan menyamar sebagai pembuat kartu dan meminta Balaram untuk mengembalikan kartu karena ada kesalahan dan akan mengembalikannya di pagi hari setelah koreksi. Balaram setuju. Raksasa membawa kartu ke Jatila dan Ayan mengatakan dirinya mencuri kerja keras mereka 1 hari. Jatila membakar kartu. Dia kembali ke rumah dan Ayan memprovokasi Ugrapat bahwa Krishna menghina dia dan dia harus membalas dendam. Ugrapat dengan marah pergi sementara Ayan dan Jatila menyeringai. Balaram menemui pembuat kartu asli untuk mengembalikan kartu. Pembuat kartu mengatakan sudah memberinya tadi malam. Balaram mengatakan dia mengambil kembali tadi malam. Radha mengatakan mereka perlu mencari kartu. Jika tidak, maka akan sulit untuk melakukan wagdan atau upacara pertunangan. Ugrapat masuk dengan Ayan dan Jatila, dan dengan marah bertanya pada Nanda mengapa dirinya belum menerima kartu wagdan. Nanda mengatakan mereka belum menerimanya. Jatila mengatakan 1 hari sia-sia. Bagaimana mereka akan melakukan pernikahan Radha dalam 1 hari? Ugrapat mengatakan perlu mengubah tanggal pernikahan. Yasoda menegur Balaram dan memerintahkan untuk mendapatkan kartu pada malam hari. Krishna meyakinkan bahwa Balaram akan menangani situasi. Balaram marah karena bagaimana mungkin mendapatkan kartu pada malam hari. Orang tidak akan menghadiri upacara tanpa kartu. Krishna mendesaknya untuk mencapai Barsana. Dirinya akan melakukan sesuatu. Radha membawa Krishna ke samping dan bertanya mengapa dia tidak datang tadi malam. Krishna mengatakan ada beberapa pekerjaan. Radha mengatakan dirinya memimpikan dunia yang berbeda di belakang Gosala atau kandang sapi, tempat mereka menari, dan itu adalah tempat ilahi. Krishna bertanya apalagi yang dia ingat. Radha mengatakan itu tempat yang indah. Dirinya melihat orang aneh dengan selimut di sana. Krishna bertanya apalagi yang dia lihat. Radha mengatakan merasa seolah orang itu mengenalnya sejak lama dan ingin mengatakan sesuatu padanya. Krishna berkata itu mungkin tidak benar dan semuanya akan baik-baik saja. Radha mengatakan mengapa dia harus khawatir. Krishna menunjukkan ekspresi khawatir. Balaram mencapai Barsana dengan teman-temannya dan mengatakan semua orang sibuk di sini. Krishna mengatakan dia akan melakukan sesuatu tetapi gagal. Sekarang dirinya harus mengundang semua orang tanpa kartu.
Dia kemudian mendengar orang-orang berkumpul dan menari, sambil berkata bahwa mereka dapat melihat Tandu Narayan. Balara menyadari rencana Krishna dan berharap mendapat kartu untuk mengundang semua orang. Seseorang memberinya kartu undangan. Balara meminta semua orang untuk menghadiri upacara Wagdan Radha dan Krishna dan menikmati perlakuan khusus. Orang-orang berkata mereka semua akan hadir. Jatila menunjukkan perhatian palsunya dan bertanya pada Frisban bagaimana mereka akan membuat pengaturan dalam waktu sesingkat itu. Ugrapat mengatakan ini adalah pertanyaan tentang martabat Barsana. Frisban mengatakan dia benar. Krishna masuk dengan Radha dan mengatakan semua pengaturan pernikahan telah dibuat dan bahkan undangan telah dikirim. Frisban bertanya bagaimana dia melakukannya. Kepala desa tetangga masuk dan menginformasikan bahwa mereka membawa Tandu Narayan dan Balara memberi mereka undangan khusus. Mereka semua telah memutuskan untuk menghadiri pernikahan Radha dan Krishna dengan memuji pasangan mereka sebagai pasangan Rama dan Sinta. Radha dan Krishna saling memandang sambil tersenyum. Ugrapat mengumumkan bahwa kartu pernikahan telah dibagikan dari pihak pengantin pria dan pihak pengantin wanita akan melakukan vinayak puja dan mengundangnya untuk pernikahan. Radha meminta Krishna untuk duduk bersamanya untuk puja. Krishna berkata bahwa dirinya telah mengunjungi Kailas dan mengundang ayah Ganeshji, Mahadev. Radha bersikeras untuk mengundang bahkan Ganeshji. Krishna mengundang Ganeshji. Mahadev melihat Ganeshji bahagia dan menanyakan alasannya. Ganeshji mengatakan Paman Narayan telah mengundangnya dan ibu, tapi bukan dia dan sekarang dia mengundangnya. Gauri mengatakan jika mereka diundang, bahkan dia diundang. Mahadev mengatakan Devi Gauri mencintai keponakannya Ganesh. Jadi bahkan setelah kehilangan ingatannya, dia mengundangnya melalui puja. Radha melakukan puja Ganeshji dan mengundangnya untuk pernikahannya dan Krishna. Jatila berpikir Krishna sedang mempermainkan trik untuk menikahi Radha. Bahkan mereka sudah berencana merusak pernikahannya. Ayan mengatakan raksasa pasti sudah membakar Munjavan atau hutan untuk menghentikan tamu menghadiri ritual Wagdan. Raksasa membakar hutan dan tertawa bahwa sekarang para tamu tidak dapat melewatinya. Seseorang memberitahu Frisban bahwa hutan terbakar. Radha khawatir. Krishna memintanya untuk tidak khawatir karena Narayan bersama mereka. Mereka semua mencapai hutan dan melihatnya terbakar. Nanda berkata bahwa hanya hujan yang bisa memadamkan api. Krishna memberi sinyal kepada Balaram yang berkata, "Mari kita berdoa pada Narayan dengan mata tertutup." Mereka semua melakukan hal yang sama. Krishna berjalan di antara api dan mengambil bentuk raksasa. Raksasa terkejut melihat ini. Krishna menelan semua api ke dalam mulutnya dan mengubah hutan kembali normal kembali ke tempatnya. Radha melihat api padam dan meminta Krishna untuk membuka mata. Krishna mengatakan itu adalah keajaiban. Frisban mengatakan itu benar-benar keajaiban. Radha mengatakan itu adalah berkah Narayan. Chandravali bersama keluarganya tiba dengan kereta. Balaram dengan bersemangat mengatakan Chandravali datang. Kansa memberitahu Akrur bahwa raksasa berhasil dalam rencananya dan mereka memenuhi tujuan pertama mereka. Balaram mengundang Chandravali dan lainnya untuk ritual Wagdan. Krishna dan Radha berjalan menuju tempat ketika Ugrapat berhenti dan mengatakan Wagdan tidak dapat terjadi saat muhurat atau waktu baik telah berlalu. Kansa tertawa.